Kita pasti sering mendengar istilah bucin, sebuah sebutan untuk menggambarkan orang yang tergila-gila pada sosok yang ia sukai, sampai rela melakukan apa saja demi cinta, bahkan untuk hal yang kadang terlihat tak masuk akal. Apakah bucin itu salah? Jawabannya adalah tergantung. Bucin bisa sangat indah jika mencintai orang yang tepat, namun menjadi masalah jika bucin pada orang yang salah. Bucin memang gak selalu berakhir dalam hubungan yang toksik, tapi bucin bisa membuat kita buta terhadap pasangan yang red flag. Dan disitulah masalahnya. Semua orang bisa saja tergelincir pada suatu hubungan yang toksik. Buktinya, tidak jarang kita melihat orang yang dikenal sebagai orang yang cerdas justru malah terjebak dalam kondisi ini. Nah, jika bucin bukan berakar dari sebuah kebodohan, lantas apa yang membuat seseorang menjadi bucin? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita membahas soal perbucinan, mari kita mulai dulu dengan membahas hubungan antara logika dan perasaan. Mengapa? Karena masih banyak yang menganggap perasaan itu terpisah dari logika atau nalar, layaknya minyak dan air yang tak akan pernah bisa disatukan. Padahal, perasaan sejatinya, sadar atau tidak, adalah hasil dari sebuah proses penalaran atau logika pribadinya. Apa buktinya? Begini, kamu pasti pernah melihat seseorang menjadi depresi atau sakit hati setelah ditolak oleh orang yang ia sukai. Tapi kamu juga mungkin pernah melihat ada orang lain yang juga ditolak, namun tetap baik-baik saja, bahkan bisa berteman dengan orang yang menolaknya. Situasi yang sama, orang yang berbeda, dan respon yang berbeda. Nah, kira-kira apa yang membuat respon orang pertama dan orang kedua berbeda? Jawabannya adalah, ya benar, perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menggunakan logika dalam menilai atau merespon apa yang terjadi pada mereka. Orang pertama mungkin berpikir bahwa ia ditolak karena merasa dirinya kurang berharga, merasa dihina atau merasa hidupnya tidak akan bahagia karena cintanya yang tidak berbalas. Sedangkan orang kedua yang tidak terlalu larut dalam sakit hati mungkin berpikir bahwa penolakan bukanlah penilaian terhadap kualitas dirinya, melainkan hanya masalah selera. Ia mengibaratkan dirinya seperti kopi. Hanya karena ada orang yang tidak suka kopi, bukan berarti kopi itu minuman yang buruk. Nah, contoh tadi menegaskan bahwa perasaan adalah hasil dari cara berpikir tertentu, entah logikanya benar ataupun keliru. Jadi, jika perasaan lahir dari logika, bagaimana pola logika orang yang tetap bucin meski dalam hubungan yang toksik? Ketika orang bucin berada dalam suatu hubungan yang tidak sehat dan ditanya, kenapa tidak meninggalkan dia yang terus-menerus menyakiti? Mereka biasanya berkata, 1. Aku tidak menemukan orang yang membuat aku bahagia dan dia bisa membuat aku bahagia. Maka dari itu hanya dia yang bisa membuat aku bahagia. Kedua, karena hanya dia yang menerima kekuranganku, maka tanpa dia aku tidak punya siapa-siapa. Yang ketiga, karena tidak ada orang yang seperti dia, kalaupun ada, aku tidak yakin bisa menemukannya. Dan terakhir, semua orang bisa berubah, maka dia pun bisa berubah. Nah, orang yang terjebak dalam pemikiran ini sebenarnya bukan berarti ia bodoh, tapi cacat secara logika. Cacat logika atau yang biasa disebut logical fallacy itu bisa dialami oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang katakanlah punya IQ yang tinggi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kita bisa menggugurkan pemikiran yang akhirnya menjadi suatu keyakinan ini, kita akan membahas dulu mengapa pola pikir ini bisa terbentuk. Orang yang tetap bertahan dalam hubungan toksik meskipun sudah sadar atau diberitahu bahwa hubungan itu menyakitkan dan malah memberi jawaban dengan jawaban yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, biasanya dia pernah atau sedang mengalami sesuatu yang ternyata tidak sederhana. Mari kita analisa dari sisi psikologi. Yang pertama, inner child yang luka. Kemungkinan ia memiliki pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan seperti merasa tidak cukup dicintai atau dicintai namun disertai dengan penderitaan. Sehingga ia tidak pernah belajar tentang batas yang sehat dalam suatu hubungan.
Dan akhirnya karena sudah terbiasa dengan pola ini, begitu ada orang yang sedikit menerima mereka walaupun sambil menyakiti, mereka merasa hal itu adalah sesuatu yang normal. Nah, kemungkinan yang kedua, ia terjebak dengan apa yang disebut dengan trauma bond. Trauma bond adalah kondisi ketika seseorang terikat secara kuat dengan orang yang menyakitinya karena adanya siklus penyiksaan dan hadiah. Nah, sampai di sini mungkin sebagian orang akan merasa aneh. Mengapa penyiksaan justru membuat seseorang tetap stay? Manusia macam apa yang betah karena disiksa? Nah, faktanya trauma bond justru adalah yang paling banyak membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang rusak. Nah, jadi begini. Orang yang terjebak dalam ikatan ini bukan orang bodoh atau lemah, tapi karena otak dan perasaan mereka jadi bingung akibat pola perlakuan yang campur aduk. Kadang disakiti, kadang disayang. Nah, orang yang hidup dalam pola trauma bond dalam hubungannya seperti menaiki roller coaster, yakni mengalami fase dan pola sebagai berikut. Fase menegangkan, kamu merasa takut dan tegang dan terus mencoba menyenangkan pasangan agar tidak marah. Kemudian fase meledak, pasangan marah besar, menyakitimu secara emosional atau bahkan secara fisik. Lalu fase turun atau fase minta maaf. Mereka tiba-tiba jadi baik, minta maaf, dan mungkin memberi hadiah atau bilang, aku sayang kamu. Kemudian fase senang, kamu mulai merasa semuanya akan baik-baik saja. Nah, pola ini terus berulang-ulang dan ketika momen fase menurun dan senang inilah yang membuat kamu berharap dan percaya bahwa pasanganmu bisa berubah. Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang terjadi di otak sehingga korban sepintas terkesan bodoh seperti ini? Jadi begini, dalam otak manusia ada 3 hormon yang perlu disimak. Kortisol, yakni hormon stres, dopamin, hormon kesenangan dan motivasi, dan oksitosin, yakni hormon ikatan. Saat pelaku bersikap kasar, korban dibanjiri oleh hormon kortisol, sehingga korban merasa takut dan lelah. Lalu ketika pelaku berubah menjadi manis dan baik, keluarlah hormon dopamin yang membuat korban merasa lega dan senang. Nah, terus saat ada momen mesra atau permintaan maaf, hormon oksitosin pun keluar sehingga memperkuat ikatan. Kombinasi naik turun hormon ini membuat korban secara biologis semakin terikat pada pelaku meskipun sedang disakiti. Intinya, kamu diberikan rasa senang yang tidak bisa diprediksi, sehingga ini semua memicu produksi dopamin secara tidak stabil yang justru membuat kamu ketagihan layaknya pecandu judi. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ilustrasi isi pikiran mereka yang terjebak dalam ikatan ini. Pikiran 1, orang ini menyakiti saya, menghina saya, dan membuat saya merasa tidak berharga. Kemudian datang pikiran kedua, tetapi orang ini juga bisa sangat baik, penuh perhatian, dan saya mencintainya. Nah, untuk meredakan konflik batin ini, otak korban seringkali mengambil jalan pintas dengan meminimalkan perilaku buruk pelaku dan membungkusnya dengan pikiran yang ia anggap rasional dengan berkata, di lubuk hatinya dia orang yang baik. Jadi, mereka lebih fokus pada momen-momen indah untuk meyakinkan diri bahwa hubungan itu layak untuk dipertahankan. Pertanyaannya, apakah mungkin seseorang yang terjebak dalam jeratan perbucinan yang toksik ini bisa keluar? Jawabannya sangat bisa. Jika kamu memiliki seorang teman atau saudara yang terjebak dalam suatu hubungan yang toksik dan ingin lepas dari jerat hubungan tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah kita bisa memberikan saran kepada mereka agar melatih diri untuk sementara waktu mengabaikan semua perasaan yang sedang ia rasakan. Lupakan dulu pepatah, biarkan hati yang menuntunmu. Karena pada kondisi seperti ini, sulit membedakan mana suara hati yang tulus dan mana bisikan ego atau nafsu semata. Jangan jadikan perasaan sebagai satu-satunya acuan, karena kita bisa saja tanpa sadar tertipu oleh emosi kita sendiri. Sebaliknya, biarkan akal dan logika yang mengambil peran utama dalam menuntun kita menemukan arah hidup yang lebih sehat. Sampaikan juga bahwa proses ini memang tidak mudah, namun di sanalah letak perjuangannya. Setelah itu, yakinkan dia bahwa dia tidak sendirian. Masih banyak orang yang mencintainya dengan tulus, walau mungkin ia tak menyadarinya.
Jika pasangannya berusaha meyakinkan bahwa hanya dia satu-satunya yang bisa mencintai, ajak dia untuk berpikir apakah sebenarnya ia sedang dimanipulasi oleh pasangannya tersebut. Tunjukkan bahwa banyak orang yang pernah mengalami hal seperti yang ia alami, lalu bahagia setelah berani melakukan suatu tindakan untuk mencari pasangan yang lebih baik. Jelaskan bahwa ketakutan tidak menemukan kebahagiaan yang sama hanyalah ilusi yang diciptakan diri sendiri. Kalau perlu, perkenalkan dia pada orang yang sudah berhasil keluar dari hubungan yang toksik. Sebaliknya, berikan juga contoh nyata untuk mereka yang hidupnya justru hancur karena terus berharap pasangannya berubah. Ingatlah, semua orang bisa memakai baju biru, tapi tidak semua orang mau memakai baju biru. Semua orang bisa berubah, tapi tidak semua orang mau berubah. Karena bisa, belum tentu mau. Apakah semua tips ini pasti berhasil? Jika orang yang sedang bucin sudah mulai sadar bahwa hubungannya tidak sehat dan punya keinginan untuk keluar, maka semua saran ini bisa sangat membantu. Tapi sayangnya, jika mereka masih berada dalam kondisi buta, maka sejelas apapun argumen yang kita berikan, tak akan langsung mengubah mereka, kecuali mereka sendiri bersedia membuka pikirannya terlebih dahulu. Namun, meskipun semua saran yang kita berikan rupanya nampak tidak didengarkan, sesungguhnya itu bukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena bisa jadi di suatu momen saat mereka sedang sendiri atau merenung, nasihat yang pernah kita ucapkan bisa jadi muncul dalam pikiran mereka dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang paling tepat.